Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alum di channelnya Berkat Raja. Gimana kabarnya Sobat Modif? Sehat? Harus sehat. Jangan berharap sehat, tapi harus Sobat Modif. Karena di zaman saat ini, kesehatan yang paling penting. Dan juga Sobat Modif, semoga selalu dilancarkan usahanya atau apa yang dikerjakan, semoga berhasil. Oke, kali ini kita tidak membahas modifikasi, tapi kita akan mereview BMW E60 530i yang ada di belakang saya. Mobil ini kelahiran tahun 2005. Memang ini sudah di-upgrade, tapi kita tidak akan membahas upgrade-nya. Upgrade-nya sudah ada videonya di link ini. Silakan kalau mau lihat upgrade-annya, silakan langsung lihat. Memang penampilan sudah kita rubah, tapi kita akan lebih membahas kepada review mobil ini keseluruhan. Oke, yang pertama, BMW E60 ini tampil dengan bodi yang sangat besar untuk ukuran sedan. Bisa Sobat Modif lihat dari ukuran depan sampai belakang, ini cukup panjang. BMW E60 ini lansiran dari mulai tahun 2003 atau 2004 sampai terakhir itu 2010. Karena setelah tahun 2010 ini diganti dengan F10 seri sebenarnya dan berubah model. Oke, kita lihat secara keseluruhan bodi, BMW E60 ini memiliki panjang yang cukup panjang ya, cukup panjang dan sangat lebar untuk ukuran sedan. Dengan memiliki panjang 4.846 meter dan juga lebar 1.846. Jadi untuk ukuran sedan sungguh sangat besar ya. Jadi pasti mantap, di bawahnya pasti mantap. Menurut saya goncangannya pun akan lebih stabil karena mobil-mobil Eropa ini lebih dikenal lebih smooth ya, lebih apa ya bahasanya, kalau saya bilang ajeg ya, jadi lebih kokoh. Jadi dia tidak limbung. Kalau di mobil-mobil Jepang biasanya lebih limbung, tapi dibanding dengan mobil Eropa ini enggak. Oke, sebelum kita ke belakang, kita coba lihat dulu dalaman mesinnya. Sobat Modif bisa lihat di dalam kap mesin ini, mesinnya sangat besar sekali karena memiliki cc 3000 cc ya, 530i, berarti 30 itu mewakilkan 3000. Tolong ralat saya kalau salah ya. Jadi memiliki kapasitas mesin yang cukup besar dan di ruang mesin ini sangat padat sekali. Bisa Sobat Modif lihat ya, padat sekali. Oke, kita lihat ke bagian samping. Di bagian samping ini bisa Sobat Modif lihat untuk ukuran bodinya, dia punya ukuran bodi itu yang kekar gitu ya, kekar padat. Bisa lihat ya, jadi dengan garis ini nih, garis ini. Jadi kalau saya gambarkan dulu, lekuk-lekuk ini tidak hanya sekedar dibuat hanya sekedar lekuk untuk aksesoris atau supaya mobil terlihat keren, tapi ini lebih kepada aerodinamis. Aerodinamis ini jadi memecah angin sehingga si angin itu lebih cepat pecah ke belakang sehingga laju si mobil ini tidak terhambat. Kurang lebihnya itu. Jadi bisa dilihat di bagian samping ini sangat kekar sekali ya. Kita lihat ke bagian belakang. Bisa Sobat Modif lihat di bagian belakang sini. Belakang sini memang untuk bodinya si BMW E60 ini simple ya, tapi terkesan padat di belakang. Padat dan menurut saya gambot ya. Abaikan bumper yang sudah diganti, kemudian knalpot yang sudah diganti abaikan karena aslinya tidak seperti ini. Untuk di luar memang secara fitur agak minim ya, karena mungkin ini mobil lama, cuman hanya sekedar sensor parkir yang ada di sini. Di depan pun tidak ada yang istimewa. Hanya saja BMW 60 ini kebetulan memang banyak peminatnya. Nah, selain kita bahas di luar, yuk kita coba lihat di bagian dalam. Oke, kita lihat di bagian dalam. Masuk ke konsol. Di bagian dalam ini sendiri bisa dibilang simple sih ya, nggak terlalu mewah. Walaupun ini disebutnya mobil mewah. Simple saja di bagian setir. Ini hanya ada kontrol mungkin volume. Ini apa ya? Kita sambil nyalakan. Oke. Ini menu. Oh, konsumsi bahan bakar, speed rata-ratanya berapa, udah ada di sini ya. Jadi kita bisa tahu juga nih dari sini nih. Oke, kalau rata-rata di situ bahan bakarnya 7 km ya rata-ratanya. Kemudian ini jadi tombol buat head unit ini ada di sini. Tombol head unit ini untuk mutar radio AM FM, ini ada di sini. Dan di sini pun tombol AC-nya masih manual ya.
masih manual. Ini masih berupa knob untuk suhunya. Kemudian ini kiri kanan, berarti kiri dan kanan berbeda suhunya. Di sininya udah tombol, tapi untuk putaran suhunya masih berupa knob. Kemudian di bagian sini ini volume. Nah, ini volume ya. Kita kecilkan dulu takut kena copyright. Dan di sini ada logo telepon. Kemudian ini standar lah kalau misalkan pengguna mobil Eropa, jangan lupa bawa sen dan wiper itu berlawanan arah dengan mobil Jepang. Kalau ini sen ada di sebelah sini, headlamp ada di sebelah sini ya, sebelah sini. Kemudian ini wiper ada di sebelah sini. Kemudian ini central lock. Ya, central lock ada di sebelah sini. Kemudian ini ada CD. Kemudian power window. Kemudian ini tirai buat belakang. Nah, ini di sini tombolnya. Kemudian di sini juga dilengkapi airbag. Nah, airbag ada di pintu-pintu, cuman di jok ini kayaknya nggak ada ya. Di jok nggak ada airbag. Jadi airbagnya cuman di pintu-pintu depan sana 1, 2, 3, 4. Di belakang airbag. Oh, ini di sini juga ada airbag ternyata. Jadi airbagnya 1, 2, 3, 4 di samping-samping sama di sini. Ya. Secara istimewa teknologi sih mungkin bisa dibilang dibanding dengan yang mobil-mobil sekarang teknologi lebih nggak ada ya. Nah, ini konsol box. Dan ini pun untuk tuas rem tangannya pun masih manual ya, sama seperti mobil-mobil lainnya di zaman itu. Dan overall ya segini aja sih. Head unitnya tampaknya ini mati ya, nggak bisa diganti karena bentuknya seperti ini. Jok, kita lihat nih joknya. Jok juga, ini elektrik. Sebelah sini elektrik, di sini elektrik. Hanya untuk mau maju mundurnya manual. Oke, hanya itu saja untuk saya jelaskan di BMW ini. Cuman untuk ini nih seperti panel, ini panelnya udah cukup mewah ya. Panelnya cukup mewah. Di sini juga dilapis dengan ini karbon ya, dengan karbon. Jadi kesan mewahnya ada di sini nih. Di panel ini kan motif kayu tapi warna hitam ya. Kemudian ini juga motif karbon. Semoga ini bukan diganti oleh customer ya, karena mobil ini saya pinjam dari customer. Semoga ini masih aslinya. Tapi tampaknya ini ternyata stiker. Ini stiker tapi tampak lebih mewah dengan tampilan seperti ini. Itu aja. Nah, sekarang kita mau coba jalan. Kita bawa gimana rasanya menggunakan BMW E60 ini. Kita jalan aja ya. Yuk kita jalan. Kita coba tes jalan ya sobat modif. Kita sudah review dari luar. Tadi saya udah jelaskan luar dan juga bagian depan ini kelebihannya apa. Kalau secara handling dibanding, karena ya saya pakai Camry dulu ya, handlingnya dibanding dengan Camry jauh lebih enak. Dia lebih smooth, dia lebih rasanya ajak kalau saya bilang, lebih kokoh. Jadi nggak goyang ya kalau ini dari di bawah. Secara tarikan memang kalau misalkan tarikan awal akselerasinya agak kurang karena mungkin mobil Eropa ya. Tapi karena ini sudah diganti dengan knalpot racing, jadi agak berbeda. Tarikannya lebih dapat. Dan juga ini kan sudah diganti velgnya menggunakan ring 19. Pada saat ketemu lubang dia nggak seperti kayak mobil ini sengaja nih saya lubangan. Ya, goyang-goyang tapi nggak seperti kalau Camry itu waktu saya pakai waktu lalu memang ring 20 langsung plek gitu. Jadi kayak si lubang itu langsung kayak ketemu langsung dengan velg tanpa ban. Jadi keras. Kalau BMW ini lebih mirip ke Mercy yang dulu saya pernah review, Mercy-nya Bluebird W212. Jadi dia lebih smooth. Waktu itu Mercy juga sama menggunakan velg ring 20 dan itu tidak terasa seperti pakai ring 20. Sama halnya dengan ini. Dan untuk dipakai sejauh ini nyaman karena mobil ini pun beberapa kali saya udah pernah bawa, nyaman, dipakainya nyaman. Memang mobil Eropa dan Jepang ini nggak bisa dibandingkan ya. Kalau dibandingkan, kalau secara nyaman jauh lebih nyaman mobil Eropa. Kita masuk tol, kita coba akselerasinya di tol seperti bagaimana. Sayangnya nggak macet ya.
Saya cukup merasakan akselerasi di tol ini. Waktu saya bawanya agak zigzag ya, kiri kanan, dan dia tetap stabil. Dia nggak ada ngebuang atau goyang, nggak ada. Dan waktu saya injek gasnya pun enak ya. Padahal mobil ini pelaksanaan tahun 2005. Kalau Sobat Modewi bisa dengar, ini suara knalpotnya ya. Jadi karena menggunakan knalpot racing, ini cukup padat. Tapi walaupun cukup padat, cukup kerasa waktu ada jalan yang spare-nya agak jauh. Begitu saya injek, dia langsung melejit gitu. Jadi untuk tenaganya cukup oke. Saya cukup berharap bisa dapat space yang agak cukup panjang untuk menginjek gasnya. Ternyata jor ini cukup padat, jadi untuk menginjek gasnya agak kurang. Sobat Modewi bisa lihat kan, saya coba zigzag dan bantingannya sangat nyaman sekali. Kalau misalkan dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang, rasanya untuk kenyamanan mobil Eropa ini udah number one lah ya. Jadi dari bantingan sangat empuk sekali. Waktu kecepatan tinggi pun dia tetap kecepatan tinggi, kemudian zigzag ya, zigzag kiri kanan, dia tetap stabil. Jadi tidak lari. Dan secara bodi memang E60 ini kan cukup besar ya. Jadi mungkin menambah performa di jalan itu jadi lebih stabil karena bodi ini cukup besar. Dan menurut saya oke lah ya, untuk ukuran mobil tua tahun 2005 ini sangat oke sekali, masih sangat nyaman. Oke. Ya, kita udah tes performance di tol dan enak sekali untuk bawa. Saya sebagai driver, memposisikan sebagai driver, ini bawanya sangat nyaman sekali ya. Memang untuk kelas mobil BMW mobil Eropa ini memang dia mengutamakan untuk kenyamanan, sportnya juga dapat. Kita udah keluar tol, saya mau coba duduk di belakang, gimana rasanya. Kita pindah dulu. Sekarang saya duduk di belakang, kita coba di belakang ini. Dan untuk posisi saya duduk sangat nyaman. Untuk di belakang ini cukup lutut saya cukup luas ya, kurang lebih tinggi saya 168, cukup luas. Kemudian di belakang ini fitur yang ada, airbag ada di sini, di pintu sana juga ada airbag. Kemudian di belakang sini juga ada tirai ya, ada tirai, ini bisa dinaikkan turunkan, ada seat belt juga. Dan di sini ini bisa ditarik nih, bisa ditarik untuk tempat minum. Kemudian ini juga ada konsol box ya, cuman agak tipis. Ini bisa dinaikkan. Namun yang pasti kalau misalkan di sini pasti ya ini posisi lebih tinggi, dan untuk di sini pun ada halangan ya, jadi sangat nggak nyaman. Lebih nyaman di sini memang, untuk nyamannya lebih nyaman berdua. Di sini juga ada tempat rokok di sebelah sini. Dan kalau duduk posisi di belakang sini cukup oke juga ya. Selain kita bawa, kalau kita bawa kan memang oke ya, handling si BMW ini cukup oke. Tapi kalau misalnya saat kita duduk di belakang nyaman juga. Kalau misalkan saya compare, karena saya dulu pernah pakai Camry, kalau Camry itu ya memang agak sedikit limbung ya. Kalau si BMW E60 ini, dia walaupun di jalan kita bawa kenceng, waktu saya kemudi dia nggak limbung, dan waktu saya di belakang juga ini cukup nyaman. Oke, itu aja kita review di belakang. Saya pindah lagi ke depan. Oke, Sobat Modif, saya tadi udah selesai coba duduk di belakang ya. Di belakang juga nyaman juga. Terus ini
di depan lagi ini masih jalan komplek juga, dan bawa mobil ini tidak membosankan, cukup enak juga. BMW E60 overall sangat nyaman sekali menggunakan mobil BMW E60 ini, walaupun kalau misalkan bicara fitur ya agak minim ya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang, tapi oke lah, ini mobil sedan, pakai mobil ini pun masih cukup oke, masih cukup bergengsi, apalagi dengan sudah di-upgrade seperti ini, jadi tampilannya lebih mudah. Oke, itu saja Sobat Modif untuk review kita hari ini untuk BMW E60, dan pastikan Sobat Modif yang belum subscribe channel YouTube kita Berkat Raja, karena kita akan terus menyajikan selain modifikasi, review mobil, dan hal lainnya yang berbau dengan otomotif akan kita sajikan buat Sobat Modif. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.